Kisah diawali dengan memperlihatkan pertarungan underground yang tentunya mengundang banyak peminat untuk bertaruh di tiap jagoan-jagoan yang mereka dukung. Salah satunya Wasim dan temannya yang buta bernama Victor. चल रही है वो सुन के नहीं पता चलेगी मैं बताऊंगा अगर पुलिस साइड से पंच करना है। Sebagai teman setia, Wasim memberitahu setiap apa yang terjadi di sana. Kemudian Wasim dihubungi kakaknya yang bernama Torik untuk mengajak bekerja sama dengan menggunakan apotek milik Wasim sebagai tameng bisnis narkoboynya. गैर कानूनी ड्रग्स Namun Wasim tentu tak menyetujuinya dan menyarankan agar Torik usaha yang halal agar bisa naik haji dan menjadi Haji Torik. Namun saat mereka berbincang, tiba-tiba करना चाहते हैं। अरे वो मेरी भी कंपनी है यार मैं ये सब Victor diminta mereka adegan perihal apa yang terjadi pada Wasim yang telah dibunuh. Meski tak dapat melihat, namun indera perasa Victor sangatlah tajam sehingga Victor dapat mengidentifikasi pelaku dari parfum dan mobil mereka. वेंडर थी। तुम इतना श्योर कैसे हो कि Inspektur Ashok menyatakan jika Victor sangatlah berperan penting dalam membantu penyelidikannya. Kemudian Ashok mencari informasi pada Torik karena dialah orang terakhir yang dihubungi Wasim sebelum akhirnya ia dibunuh. रिकॉल Torik memutar fakta bahwa dirinya telah renggang dengan adiknya setelah adiknya itu masuk pergaulan gelap, sehingga Ashok tak memiliki informasi penting terkait pembunuhan Wasim. Victor pun menghadiri pemakaman Wasim yang saat itu Victor merasakan jika pelaku pembunuhan telah berada di antara mereka. Dia bernama Russell yang bekerja sama dengan Torik dalam bisnis ilegalnya. Merasa tak ada orang yang harus diminta tolong, Victor segera menghubungi pacarnya yang bernama Isa untuk memberitahu tentang si pelaku. Namun tiba-tiba Victor dibawa ke sebuah pabrik bahan kimia milik Tony alias bapaknya Russell. Saat itu Russell mengakui semuanya bahwa Torik memintanya untuk menghabisi adiknya sendiri. Setelah sekian kali Wasim menolak tawaran kerjasama dengan mereka. उसके आखिरी शब्द इतनी जल्दी कैसे Meski apa yang diketahui oleh Victor bahwa Wasim ingin menyelamatkan kakaknya dari jaringan gelap sebagai bukti bahwa Wasim sangat sayang pada saudaranya, awalnya Russell tak begitu menghiraukan Victor karena dia tahu bahwa Victor tak bisa melihat. Namun Russell sangat khawatir setelah menyadari bahwa Victor dapat mengidentifikasinya menggunakan indera perasa yang sangat kuat sehingga itu merupakan suatu ancaman baginya dan inilah akhir hidup dari Victor. Hal itu menunjukkan bahwa Russell merupakan mafia jahat dan kejam. Dan inilah Tony, ayah dari Russell yang tentu tak jauh beda karena buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Hal itu dibuktikan saat Tony menghukum anggotanya yang melakukan kesalahan. Tony sedikit kecewa pada Deparaj karena telah gegabah dalam mengambil keputusan untuk membunuh Victor. Namun Deparaj memastikan jika tak akan ada satu orang pun yang mengidentifikasi Victor karena jasadnya telah hancur lebur oleh zat kimia. Hal itu disebabkan jika Tony tak ingin anaknya mendapat masalah serius karena hal tersebut. जब कोई प्रॉब्लम आए यू कैन अप्रोच मी Terlihat bagian tubuh Victor berhasil ditemukan oleh polisi yang saat itu mereka belum tahu siapa korban tersebut. Namun menurut ahli forensik menyatakan bahwa zat kimia jenis seperti itu tak mudah didapat dan harus disimpan di tempat yang sangat tahan. नहीं रख सकते इसे उस दिन सुबह 10 बजे उसका आखिरी कॉल Di आया। suatu sisi Isa mengajukan keluhan tentang hilangnya Victor setelah berencana menemuinya untuk suatu hal yang penting. Mendengar itu Ashok sangat kaget karena Victor yang dimaksud merupakan orang penting yang dapat membantu pengungkapan kasus Wasim. Namun mereka belum memastikan jika jasad yang mereka temukan adalah Victor. Hingga kemudian Ashok diberitahu bahwa memang benar jasad yang disiram tersebut adalah Victor. Ashok mulai mengadakan sebuah rapat khusus guna menanggapi kematian Victor yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Wasim.
Dan setelah mendapatkan informasi, ternyata Victor bukanlah orang sembarangan, melainkan adik dari 4 saudara tersohor bernama George. Meski George tersohor dan disegani oleh para mafia besar, namun yang harus diwaspadai sebenarnya adalah Marco yang merupakan adik angkat George yang menjadi penjahat sejak kecil. उसका नाम है खून खराब Beralih di kediaman Victor yang saat itu semua kakaknya telah berkumpul, di antaranya kakak tertua, kita sebut saja Maman, Ansi si pengais bungsu, dan tentunya George kakak kedua yang tersohor dan disegani para mafia karena memiliki jaringan yang luas dan sangatlah tajir. Saat itu anak buahnya menyarankan agar George memberitahu Marco sebelum pemakaman Victor. Namun George menegaskan jika sebaiknya Marco diberitahu setelah semuanya selesai. George sendiri terkejut saat anak buahnya menyatakan jika kemungkinan saat ini Marco telah mengetahui semuanya. Dan untuk memperkenalkan siapa itu Marco, sejenak beralih ke beberapa waktu lalu di mana ponakan-ponakan George menilai Marco dengan masing-masing sebutan seperti malaikat, pahlawan, bahkan ada yang menyebut bahwa Marco seorang iblis. Itu dibuktikan pada saat George mendapat panggilan dari seorang pria bernama Johnny yang meminta uang tebusan terhadap adik George yang Johnny Sandra. George sendiri langsung panik karena satu-satunya adik yang tak mampu melawan hanyalah Victor disebabkan tak bisa melihat. Namun setelah George melihat Victor, dia bertanya-tanya siapa adiknya yang disandra, hingga kemudian George merasa tenang karena dia yang diculik adik angkatnya yang bernama Marco. Bukannya tak peduli, namun George sangat yakin jika Marco mampu mengatasinya sendiri. Dan inilah Marco, the king of glut, yang menganggap darah sebagai minuman favoritnya. Diketahui Marco merupakan yatim piatu yang dibesarkan oleh George, sehingga tak heran Marco sering menjadi bahan debat keluarga pada saat Maman membicarakan soal ahli waris yang semestinya harus dibagi 3. Namun George meminta agar warisan dibagi 4 untuk Marco karena almarhum ayah Marco sangat berjasa bagi keluarga mereka. Hal itu diperkuat oleh Victor yang sudah benar-benar menganggap Marco sebagai kakak kandungnya sendiri. Begitupun sebaliknya. लेकिन उनके जैसे मत बनो मार्को हमारा कौन है वो Kedekatan mereka tak bisa diungkap dengan kata-kata, namun Victor sempat memberitahu jika saja dia diberi penglihatan maka orang pertama yang akan dia lihat adalah Victor. Belum bisa memberitahunya karena George keburu datang memergoki Victor yang dilarang udud. Momen tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara adik dan kakak sangatlah utuh. Kembali ke pemakaman Victor yang saat itu George memberikan doa-doa baik terhadap almarhum adik tercintanya yang ternyata Tony dan komplotannya hadir di sana sebagai mitra bisnis George. Namun suasana berubah saat kedatangan Marco ke sana. Berbeda dengan George yang mengutarakan doa-doa baik untuk Victor, namun inilah yang dikatakan oleh Marco di depan semuanya. Dianggap tidak sopan, George segera memarahi Marco karena Marco tak berhak mengutarakan amarah di depan almarhum Victor. Karena sebagai kakak kandungnya sendiri, George pun mampu menahan amarahnya dan berkata yang sopan di depan semuanya. Namun bagi Marco, Victor sudah lebih dari adik kandungnya sendiri dan tak peduli jika status dirinya sebagai yatim piatu. Namun dirinya akan tetap membela Victor berikut George sebagai saudaranya. आप मेरे बड़े भाई Marahnya George semata-mata untuk kebaikan Marco sendiri karena dia tak ingin adik-adiknya mengikuti jejak langkah buruknya. Marco terus dilanda kesedihan akan kehilangan saudaranya. Begitupun dengan Isa yang seakan tak percaya jika orang sebaik Victor harus berakhir tragis di tangan para penjahat. Stop smoking so much. Tujuan balas dendam Marco terus dicegah oleh ponakan dan iparnya yang saat itu iparnya bernama Anwar meminta agar Marco mengikhlaskan Victor dan fokus pada pernikahannya dengan Maria.
Namun Marco menyatakan jika saja ada orang yang bisa memperlihatkan jasad Victor meski hanya wajahnya saja, maka Marco akan mendengarkan arahan Anwar. Di suatu hari, George mengadakan suatu pertemuan dengan mitranya yaitu Tony dan krocok-krocoknya. Dengan otak bulusnya, Tony berlagak prihatin atas kehilangan Victor dan bertingkah seolah-olah Tony akan menangkap pelaku. Namun George menolak tawaran mereka meskipun Tony merekomendasikan anaknya sendiri untuk memimpin operasi pencarian pelaku tersebut. Karena kita tahu George telah memiliki seorang ahli dalam bidang tersebut yang tak lain adalah Marco. Kemudian semua dibuat merinding perihal Marco yang benar-benar tak bisa disetir oleh siapapun. तू भुगतेगा ये एतराज जताया उसके अंदर Di sisi lain, Ashok dan anggota polisi lainnya mencari informasi tentang Wasim dan Victor ke sebuah bar penyedia pertandingan yang sering dikunjungi Victor. Namun karena mereka di backing Russell, para pekerja di sana berani sombong pada polisi dan tidak memberikan informasi apapun perihal kedua korban. Tony dan komplotannya sangat khawatir terhadap Marco yang akan segera memulai penyelidikan. Namun mereka akan melakukan rencana liciknya seperti hal yang sama yang dilakukan oleh Tony pada George sebelumnya dan berhasil membuat George menghabisi anak buahnya sendiri. Di tengah-tengah kekhawatiran mereka, Tony meminta Russell untuk menuruti Marco demi keselamatan semuanya, yang saat itu Marco mengawali penyelidikannya. Kemudian Marco dengan berani menemui Ashok untuk menanyakan tentang Victor, yang saat itu Ashok memberitahu segala sesuatu yang telah dia temui perihal kasus Victor dan Wasim, sehingga Rocky menanyakan tentang pemilik zat kimia yang dipakai untuk menghabisi Victor. मार्को के आने पर Torik sangat ketakutan saat diberitahu jika Marco akan segera datang, namun Tony mengancam akan menghabisinya terlebih dahulu jika saja Torik gugup dan bertingkah mencurigakan di depan Marco. Hingga kemudian setelah memberikan jawaban-jawaban sesuai yang diprediksikan, Marco menyatakan jika dirinya tak mungkin menangkap orang yang salah. गलती नहीं होगी Marco pun mengunjungi bar yang sering dikunjungi Victor. Alih-alih mendapatkan informasi, Marco malah mendapatkan tantangan dari petarung terbaik di sana yang tentu itu merupakan makanan pembuka baginya. Diketahui Russell sebelumnya telah memberitahu akan kedatangan Marco sehingga Russell mengambil sampel CCTV di sana dan meminta penjaga bar untuk tetap bungkam. Russell pun berhasil terlepas dari ancaman Rocky setelah penjaga bar tetap bungkam, namun itu bukanlah akhir dari badai yang mereka lalui sehingga Tony dan krocok-krocok berniat mensabotase George dengan memanfaatkan keadaan yang masih fokus pada Victor. Mereka berencana menggelapkan ratusan kilogram emas milik George dengan bekerja sama dengan petugas pelabuhan. हमारा सारा का सारा ऑपरेट करने वाले चैनल्स को Setelah berhasil melakukannya, George segera mengumpulkan Tony dan krocok-krocoknya untuk mendapat kepastian perihal hilangnya emas di pelabuhan, sehingga George sendiri menyatakan jika terdapat seorang pengkhianat di antara mereka dan George sendiri akan segera mengetahuinya. Merasa terancam, Deparaj segera mengikuti George untuk memberitahu jika dirinya lah pengkhianat tersebut, sehingga saat itulah Deparaj menojos George hingga kritis. Belum berhasil menemukan pelaku pembunuhan Victor, kini Marco harus melihat George terbaring di rumah sakit. Namun beruntung, George berhasil selamat meski memprihatinkan. Namun saat itu, entah apa rencana Tony sehingga Tony memberitahu jika orang yang melukai George adalah Deparaj dan memberitahu jika Deparaj telah meninggalkan India, namun ternyata Deparaj berada di sana. Tony sangat kecewa karena Deparaj gagal menghabisi George dengan menyarankan agar Deparaj tetap bersembunyi sebelum semua masalahnya selesai. Di suatu sisi, Ashok
dihampiri seorang YouTuber yang saat pembunuhan Wasim dia berhasil merekamnya dari kamera yang dipasang di mobil, sehingga YouTuber tersebut memberikan rekaman tersebut pada Ashok.